Kalau kita mengajak kawan-kawan juga melihat hampir ring road di Samosir, memang sudah terjadi pembalakan liar. Jadi pengundulan hutan demi mencari keuntungan pribadi, saya pikir itu harus dihentikan. Para selamat siang, saya Fernandus Tanggang dari Kirim Berita TV. Hari ini kita berkumpul bersama dengan teman-teman yang mempunyai kepedulian untuk pelestarian lingkungan di kawasan Danau Toba. Dan hari ini adalah hari spesial karena hari di mana bebasnya seorang aktivis lingkungan yang sangat memberikan perhatian untuk lingkungan di kawasan Danau Toba, tetapi juga memberikan kritik-kritik yang kadang-kadang agak bising kepada orang-orang yang melakukan pengerusakan terhadap lingkungan di kawasan Danau Toba. Kita mau ngobrol, hari ini ada Saudara Sebastian Muta Barat. Oras, Lai Sebastian. Oras. Apa kabarnya? Kabar baik, baik. Sehat ya? Sehat. Nah, selain Sebastian Muta Barat juga ada Ito Angel Buru Manihuruk dari kelompok studi pengembangan pemberdayaan masyarakat yang sangat konsen untuk pendampingan petani dan juga pelestarian lingkungan. Dan ada kelompok masyarakat adat yang memperjuangkan tanah adatnya, yaitu Ketua STKS Serikat Tani Kabupaten Samosir, Amang Esbon Sringoringo. Apa kabar Amang Esbon Sringoringo? Sangat sehat. Iya. Iya. Tokoh agama yang dalam kegiatannya selain daripada sering berpikir kritis, juga melakukan hal-hal yang kecil tetapi sangat baik membantu orang-orang sekitar untuk lingkungan, yaitu Amang Pendeta Ren Justin Gultum, Preses AKBP Distrik 7 Samosir. Apa kabar Amang? Baik, sehat. Sehat Amang ya? Jumpa ketemu dengan Saudara Bastian. Oke, Lai Sebastian. Di pundaknya Lai ada kelungan bunga. Berarti tadi ada penyambutan nih. Gimana perasaannya keluar dari lembaga permasyarakatan ini? Terharu ya. Terharu. Ya, tidak menduga kalau keluarga hanya abang saya yang datang. Iya. Abang saya satu orang dengan Pak JJ Tobing. Iya. Tapi justru yang jauh lebih banyak datang justru teman-teman dari Samosir. Iya. Samosir Green dari Serikat Tani. Saya pun sangat terharu, padahal saya nggak banyak terlibat sebenarnya. Tapi luar biasa nih teman-teman dari Serikat Tani, mulai Amang, teman-teman KSPPM, bahkan juga Amang Pareses. Udah beta ke Jepang Amang. Udah. Dari Jepang saya. Waktu bikin kuliner ya? Kuliner. Oh iya? Oh iya. Waktu lomba pora-pora. Oh iya? Sorry Amang, sorry. Ternyata kawan lama. Aduh, sudah terlalu. Oh iya. Sudah lama ya. Jadi Amang ini sudah bertahun-tahun di luar sana. biasa ya. Mulai Dari distrik Samosir. Iya. Dari distrik. Nah, jadi kan Lai Sebastian, Aduh. sebulan dikungkung. Aduh. Iya. Kalau perasaan sepertinya kayak tidak adil gitu kan, tapi bukan itu menjadi persoalan. Persoalannya sebulan dikungkum dalam penjara. Nah, apakah dengan hal yang dialami oleh Lai Sebastian ini akan menyurutkan semangat Lai untuk terus kritis terhadap lingkungan di kawasan Danau Toba ini? Danau Toba ini kan milik kita bersama ya. Bahkan bukan hanya orang Batak. Kita mesti sepakat bahwa ini titipan Tuhan yang paling berharga. Iya. Jadi sebenarnya bukan hanya Samosir Green, bukan hanya Bastian, Iya. bukan hanya gereja yang bertanggung jawab, tapi kita semua yang harus bertanggung jawab terhadap. Hari pertama saya masuk, saya nggak bisa tidur kan. Saya nggak bisa tidur, apakah saya sudah diingatkan beberapa orang bahwa nggak usah terlalu kritis lah. Sebenarnya Bastian, urus saja usahamu, nggak usah bicara yang lain-lain. Jadi sebenarnya kalau kita hanya memikirkan hidup kita, usaha kita, mungkin saya tidak akan di penjara, saya tidak akan. Kalau masing-masing mengurus dirinya. Tapi saya pikir, apa iya hanya
tujuan hidup kita yang singkat ini hanya ngurus kehidupan kita. Saya memang belakangan ini agak tertarik membaca Injil ya. Iya. Tapi ketika tidak bisa tidur pada hari pertama, saya tulis apa yang pernah Yesus katakan dengan biji itu kalau tidak jatuh Ke tanah. pecah dan mati, dia tidak akan pernah bisa tumbuh dan berbuah. Saya ingat betul itu dan saya tulis. Saya kira apa yang saya alami ini mungkin bagian dari mati ya. Sebagian hidup kita mati untuk berbuah. Saya lihat bagaimana Samosir Green teman-teman justru setelah saya di dalam lah. Abang saya dari Jakarta datang. Abang saya ini yang dulu kami sering bertengkar, hari pertama dia datang. Jadi hanya mungkin orang tidak siap berkorban ya. Iya. Tapi saya lihat memang ya, dan itu yang Yesus bilang, kamu harus pikul salibmu. Terjadi, saya beberapa teman saya kan nggak punya handphone, tapi istri saya beberapa kali datang cerita sampai Kompas pun meliput ya. Iya. Ketika pemerintah sibuk bicara Danau Toba, bicarain apa iya Danau Toba ini mau bangun hanya dengan uang? Cukupkah hanya dengan uang membangun danau ini ketika pohon-pohon ini sudah rusak, ketika tanah ini kita eksploitasi habis-habisan? Bagaimana anak-anak kita nanti? Ada satu kalimat yang bagus, ketika nanti semua pohon sudah ditebang, baru kita mungkin sadar bahwa uang itu nggak bisa kita hirup. Baik. Nah, Lai ini kan sering kami dengar orangnya emang tadi Lai sendiri mengaku ekstrim ya. Bahkan katanya punya SPBU, tetapi Lai melarang tegas mobil-mobil lodging besar punya perusahaan pengrusak lingkungan untuk mengisi minyak atau BBM di sana. Saking Lai ekstrimnya gitu ya. Itu benar nggak itu Lai? Ya itu cerita lalu ya, waktu persis memang waktu pencalonan Pak Jokowi itu. Jadi ada teman-teman dari Bara JP bilang memblow up lah. Jadi Iya. ya memang hampir semua, kalau jujur siapa sih yang setuju dengan pabrik yang membabat hutan ini? Saya pikir kita semua sepakat lah nggak setuju. Itu mobil PT. Iya, yang memang truk yang mengangkut kayu ke Betul, situ lah. Iya. Itu kan milik kontraktor Pak, bukan. Iya. Hebatnya TPL ini dulu kan Indorayon milik Iya. mereka, tapi saya bilang licik lah, bukan pintar lah. Iya. Liciknya mereka kan kemudian memberi kepada orang kita kontraktor supaya kita yang bertengkar gitu loh. Jadi itu kan milik kontraktor. Oh, ya jadi milik teman-teman kita juga lah. DPD dan Pera ya. Iyalah, jadi nanti kan gimana coba yang punya teman-teman kita kenal juga. Jadi Iya, iya. jujur saja di keluarga pun kami enggak semuanya sepaham bahwa karena itu kan milik publik ya. Iya. Karena kalaupun Bastian misalnya menolak itu ya jangan juga harus menghalangi. Sebenarnya di keluarga kita juga ada dua suara ya. Iya. Tapi ekstrim banget ya. Tapi karena gini Pak Fernando, harusnya maaf ya. Siapa sih yang nggak tahu kalau truk itu kelebihan berat? Kan? Muatannya. Dulu pernah ada di Tanah Lapang ditanya. Saya tanya Kapolres, Pak, Iya. ini kan overtonase. Iya. Dan dia bilang, saudara hanya ngomong atau itu benaran? Maaf Pak, anak saya SD, kita hitung-hitungan Pak. Lebar truk 2 meter kali 10 meter tinggi kali tingginya 3 meter 60 kubik. Iya. Jadi anak saya pun tahu bahwa itu udah 40 kubik, 40 ton. Jalan ini tidak mungkin bisa dilalui jalan 30 ton, 25 ton ke atas. Jadi pura-pura nggak tahu lah. Jadi saya udah sadar penuh sebenarnya saya dibenci oleh pihak-pihak kekuasaan ini gitu loh. Oh gitu ya. Saya sadar itu. Tapi yang saya bisa lakukan kan nggak bisa saya tolak di jalan Pak. Jalan itu kan milik negara. Iya. Satu-satunya yang saya bisa lakukan, Anda nggak boleh ke tempat saya. Hanya itu. Di tempat saya nggak boleh, dan bukan hanya di pom bensin. Di tempat saya pun nggak boleh. Anda cetak foto di tempat saya nggak boleh. TPL, kalau Anda perusak lingkungan jangan cetak foto di tempat saya. Kalau bilang sombong memang apa boleh buat lah. Kalau Anda kira-kira merusak lingkungan nggak perlu. Saya nggak perlu keuntungan dari bapak-bapak. Oh gitu ya. Saya hanya bisa menolak di tempat saya. Saya kan nggak bisa menolak di jalan raya. Iya. Saya kan bukan aparat negara Pak. Saya bukan Kapolres. Iya. Saya bukan bupati. Iya. Ya saya hanya Bupati Toba Art. Iya. Jadi kalau bapak cetak di Toba Art, saya bisa larang, hanya itu. Di luar Toba Art saya nggak bisa punya wewenang Pak. Luar biasa. Baik. Jadi ini kan lah setelah ini dikungkung inilah. Ya. Gitu. Apakah
akan menyurutkan. Enggak Pak, Ahok bilang kalau dasarnya udah mati, mau di Samosir Green juga, mau di Danau Toba akan mati Pak. Oh gitu ya. Sinar Bangun Pak, kebetulan kan di dalam, kan nggak banyak tahu cerita itu Pak. Tahu Bapak tahu, dia lagi bawa kapal, tiba-tiba angin datang, tenggelam, selesai Pak. Siapa yang tahu itu Pak? Gitu ya. Habis. Peristiwa kapal yang Duk Sonang Rohaku itu, dia orang baik Pak. Anaknya 4 orang tenggelam, selesai pada hari itu juga. Mau bilang apa Pak? Iya. Ya saya pikir sih kita ini bukan mungkin jangan-jangan makin lantang kita ini Pak. Oh gitu pula ya. Kita sudah dapat Makin mantang untuk sudah lulus. perasaan lingkungan ya. Kalau Bapak kejahatannya biasa-biasa nggak bisa masuk lapas Pak. Oh, Jadi gitu. kalau nggak luar biasa itu sekolah itu. Kalau tanggung-tanggung nggak boleh, Bapak nggak bisa Jadi, masuk situ. Masih akan keliling-keliling ini Oh, kawasan masih Toba. dong. Iya. Ribut untuk orang-orang yang merusak Ya lingkungan. mungkin lebih smart. Lebih smart Jadi, lah ya. Ini kan ya saya sadar penuh barangkali yang tidak disukai Pak Jautir adalah cara saya bicara. Barangkali dengan kan bisa jadi Pak, kita merasa benar, kita ngomong kuat tapi sudah menyinggung orang kan. Konteksnya, substansinya mungkin beliau juga tahu bahwa itu merusak, tapi ya mungkin cara ya. Baik. Cara Baik. Oke. penyampaian. Aku sama itu Angel ini. Nah, ini Angel kan ini masih muda ini. Ya. Masih muda, tapi melihat perjuangan Laya Sebastian bahkan sampai penjara. Pertama, apakah tetap berjuang seperti Laya Sebastian atau jadi rada takut nih kawan-kawan orang muda, nanti di penjara lagi seperti Sebastian, gimana nih? Iya, jadi kalau pertanyaan seperti itu udah sering didengar juga ya Oh, dari gitu ya? kawan-kawan yang lain juga, Ah. teman-teman jaringan dan segala macamnya melihat, misalnya KSPPM ini sering melakukan kegiatan aksi, Iya. massa, kemudian sampai misalnya bagaimana kasusnya Domasi Pituhuta juga yang Iya. menolak kedatangannya Iya. TPS Iya. dan segala macamnya. Jadi kawan-kawan juga bilang gimana ya kalau kalian kena tangkap gitu. Tapi melihat dari kasusnya Bang Sebastian, Iya. terus kami melihat juga ada Serikat Tani, ada kawan-kawan dari Amang ini, dari desa juga Iya. yang tahu apa yang menjadi haknya. Terus kami berpikir bahwa ya tidak salah kalau terus berbicara. Kalaupun ditangkap itu bukan sebuah kemaluan. Karena yang malu itu adalah ditangkap karena salah. Ini ditangkap karena kita menyatakan yang benar, itu tidak akan jadi masalah. Mungkin kita udah tuntas di situ, Bang. Bukan karena nyolong ya. Bukan Kita karena bukan nyolong. pencuri ya. Iya. Oke, tapi kan sering juga ini kena apa ya? Kena tindakan fisik. Kalau dulu waktu di mana tuh? Ya, Sigabitan ya? Iya, sih Sampai kawan kita. satu marga Pasar Ibu ya, Iya. ada SPPM sampai berdarah kepalanya ya. Iya. Nah, gitu-gitu itu sebagai cewek dan kawan-kawan nggak takut itu? Iya, nggak takut, Bang. Karena kan Keberaniannya dari mana itu? iya, karena melihat kejadian yang kemarin Sigapiton itu memang pelajaran berharga ya. Dia 2 kali dipukuli, dipijak terus. Si Pasar Ibu. Pasar Ibu ini tarik-tarikan sama polisi, tapi masyarakatnya ini loh, karena ada masyarakat yang memegang dia terus, Iya. tarik-tarikan sehingga polisi itu kalah. Artinya karena yang kurasakan bahwa kekuatan massa itu adalah memang benar-benar kekuatan yang bisa menyelamatkan kita nggak akan takut. Begitu ya? Iya, Jadi- massa yang paling utama. KSPPM tetap komit untuk membela persoalan-persoalan lingkungan dan para petani ya. Iya, karena kan kita tahu bahwa kita nggak punya kawan ini, nggak punya saudara. Tetapi hanya satu, kekuatan itu kalau tidak melalui kebijakan, Iya. ya kedua adalah kekuatan melalui massa, Iya. gerakan massa. Itu yang dari dulu sampai sekarang masih diamini KSPPM sebagai hal yang memang harus tetap dipupuk, dan gerakan massa, gerakan grassroots itu benar-benar nyata sampai sekarang. Itu mungkin dari kami. Ya, baik, berarti tetap komit untuk kedepannya ya. Tetap komit, Bang, apalagi kan melihat memang ternyata nggak hanya Bang Sebastian yang mengalami itu. Oh gitu ya. Ternyata masih banyak lagi aktivis-aktivis lingkungan, bahkan kayak teman-teman kita dari Gula juga yang sempat kena tangkap dulu sampai penembakan yang tahun 2020 itu. Itu kan sangat membuat mereka khawatir ya, menyelamatkan lingkungannya, mengusir orang-orang yang mengambil kayu dari tombak Iya. tombak lahan mereka. Iya. Masa jadinya polisi hutan yang melakukan penembakan kepada masyarakat. Nah, itu sesuatu yang sangat mengerikan, dan itu tidak hanya dirasakan Bang Sebastian tapi banyak orang Banyak lainnya. orang lain lagi ya. Makanya di harapan kita melalui Bang Sebastian ini bahwa ya menyebarkan kabar baik bahwa ya tidak usah takut, harus tetap menegakkan keadilan, harus tetap berani, dan bahwa tidak hanya dia yang berbicara, tetapi banyak orang lain juga akan berbicara soal penyelamatan lingkungan. Baik, Itu yang paling luar utama. biasa. Luar biasa komen KSPPM, kita apresiasi itu karena
jujur aja sampai saat ini KSPPM dan ada beberapa NGO lain yang tetap komit untuk lingkungan dan para petani. Iya, Bang. Nah, saya sekarang sama Ketua STKS Serikat Tani Kabupaten Samosir, Bapak Esbon Siringoringo. Nah, jadi Amang, saya juga dengar perjuangan orang Amang di tempatnya, khusus orang Amang di Rongguriniuta. Beberapa waktu lalu sempat dilakukan intimidasi untuk diusir supaya tidak mengambil lahan yang menjadi sebenarnya adalah tanah adat. Bagaimana perjuangan orang Amang sampai saat ini dan bagaimana tekad untuk lingkungan lah? Evaluasi saya dari Alkitab, Yohanes itu dipenjarakan bukan karena kesalahan, tetapi karena ketegasan. Iya. Nah, di dalam negara kita juga seperti itu. Seperti juga itu yang dialami saudara kita Sebastian. Nah, berkaitan dengan masalah lingkungan hidup, kami dari Serikat Tani dan masyarakat adat yang pasti lingkungan hidup harus bersahabat dengan petani. Nah, sepanjang saya masih hidup, bahkan akan kami melakukan pemuritan terhadap rekan-rekan yang termuda untuk memperjuangkan lingkungan hidup. Jadi semangat kami tetap sampai kapanpun, dari tahun 98 sampai sekarang secara pribadi kami eksis selalu menolak yang namanya yang merusak lingkungan. Bersama dengan Serikat Tani di kawasan Danau Toba dan yang lain yang peduli dan yang bermitra dengan KSPPM. Iya. Nah, masalah intimidasi itu memang kami sudah tahu. Itu pasti ada, pasti akan terjadi. Tetapi walaupun ada intimidasi atau letusan-letusan, tidak menyurutkan semangat kami bersama. Pernah katanya ditindas dengan senjata ya, sampai menembak beberapa kali ya? Iya. Tapi tidak menyurutkan ya? Tidak menyurutkan. Sampai sekarang tetap kami bekerja di lahan tersebut. Di lahan tersebut. Karena orang Amang memang mengerjakan dengan tetap menjaga lingkungannya. Menjaga lingkungan, dan kami berjanji apalagi kayu alam yang dia ada di dalamnya tidak akan kami ganggu. Selain eukaliptus yang merusak unsur hara tanah. Baik ya. Tetap semangat tidak Bang ya? Ya, semangat tetap. Baik, kepada Amang Pendeta Ren Justin Gultum, Amang saya lihat nih selalu mengupload kegiatan-kegiatan melakukan cara-cara bercocok tanam, ya kan, padahal seorang pendeta ya, tapi bercocok tanam yang ramah lingkungan dan hal lain. Walaupun kecil tetapi ternyata mampu memberikan semacam semangat lah bagi orang lain untuk tetap melestarikan lingkungan. Nah, Amang, gimana sih ceritanya kok Amang kok sangat cinta nih dengan lingkungan yang ada di sekitar Samosir ini? Padahal Amang lebih banyak kepada penggembalaan jemaat. Bisa ceritakan Amang? Ya, baik, terima kasih. Sebagai preses juga saya salut dengan Saudara Sebastian, sebab ini adalah implementasi daripada misi Kristus. Iya. Kalau kita telusuri lebih jauh gimana Kristus sebenarnya di bumi ini, lahir di kandang domba, sebenarnya itu kan pertanda penyelamatan alam dan lingkungan. Kenapa dia memilih mesti alam? Supaya semua orang tahu bahwa memang alam teramat perlu di bumi ini untuk menyelamatkan semua umat manusia. Nah, oleh sebab itu saya salut sebagai preses juga, bahkan sebagai orang beriman, bahwa perjuangan ini adalah memang implementasi daripada karya Kristus. Nah, memang itu sebabnya juga saya melakukan hal yang sama, walau tanggal 13 Desember 2018 lalu saya terkena banjir bandang. Nah, saya juga hari itu juga menangis sebab saya melihat gelondongan-gelondongan, batu-batuan, kerikil dan pasir itu berhenti di dapur saya, di rumah saya. Jadi saya memandang mereka menjerit sebenarnya, seolah-olah berkata seperti ini, Pak Pendeta, Bapak tahu kenapa kami harus berhenti di sini? Seperti itu. Nah, saya tertangis, saya menangis di situ saat itu. Saya melihat mereka, kami semuanya ada di sini dan tidak pergi
sampai ke daerah sana, kami ada di sini semuanya untuk memberikan inspirasi kami kepada Bapak Pendeta. Oh. Nah itu dia. Jadi ya, alam Itu dia. berbicara. Alam berbicara kepada saya. Nah saat itu saya mendengar dan saya katakan, yakinlah bahwa jeritan saudara-saudara saya akan perjuangkan. Karena mereka menjerit, jeritan mereka seperti ini. Saudara-saudara ini batu-batuan ini ya. Bebatuan ini, mereka berkata, Pak Pendeta, kami kehilangan habitat. Sebenarnya habitat kami ada di bukit sana, tapi karena kejahilan umat, kejahilan tangan-tangan yang ingin beruntung lebih banyak, nah sehingga kami tidak memiliki tempat. Itulah sebabnya kami bertemu dengan Bapak, berjumpa di sini, ya, untuk menyampaikan inspirasi kami. Saya menangis saat itu dan saya katakan, saat itu kebetulan rapat huria, rapat resort. Itu sebabnya ditunda beberapa minggu dan saya katakan kepada semua perhalado Ambarita saat itu seperti ini. Bapak Ibu sekalian, apalagi perhalado, pendeta, sintua guru, saya katakan dua hal. Pertama, bahwa saya sudah mendengarkan jeritan daripada alam ini. Tangisan, inspirasi mereka menjerit. Nah, oleh sebab itu, kita harus pergumulkan ini. Tidak akan diperbolehkan siapapun menikah kalau tidak menanam pohon. Itu juga terobosan orang Amang ya. Nah itu dia. Apa Pak? Ulang statementnya Pak, tidak diperbolehkan. Tidak akan diperbolehkan menikah kalau tidak menanam pohon. Jadi ketika mau diberkati syaratnya adalah Harus menanam pohon. Minimal berapa? Minimal dua kan? Dua. Nah, satu sepasang. Pasang. Menanam pohon. Menanam pohon. Nah jadi Parguru Malua juga seperti itu, Sidi. Oh gitu. Nah kalian nggak bisa Malua kalau nggak menanam pohon. Sudah mulai Pak. Udah. Jadi kalau kita lihat di belakang rumah kami itu ada khusus wilayah reforestry daripada mereka yang menikah. Itu lihat udah besar itu. Ya kan? Nah itu sebabnya saya berjuang kepada semua warga saya saat itu. Dan terima kasih terpuji Tuhan bahwa di distrik ini juga kita akan lakukan hal yang sama. Nah kalau Ambarita sudah bisa melakukan seperti itu, keputusannya juga sudah ini. Nah kenapa tidak kalau kita lakukan lebih besar lagi di tingkat distrik. Nah oleh sebab itu perjuangan ini saya pikir adalah sebuah momen yang amat berharga untuk bekerja sama untuk semua pihak. Baik SPPM dan kelompok tani dan serikat tani dan semua orang. Mari kita berjuang untuk meneruskan perjuangan ini. Saya pikir untuk melestarikan alam itu adalah tugas yang diberikan Tuhan. Lihat ya, kalau kita kaji secara teologis, kebetulan banyak saya dalami tentang soal lingkungan ini. Memang mereka-mereka yang mengkhianati alam itu sebenarnya salah tafsir dalam Kejadian 1:27. Karena 1:27 dikatakan kuasailah, berkuasalah. Puasa. Nah kata berkuasa banyak orang memanipulasi menjadi perbuatan sewenang-wenang, menerabas, melakukan yang tidak baik, ya, menggunduli alam, menggunduli hutan, mengambil keuntungan di tengah alam. Nah, tetapi itu harus disejajarkan dengan Kejadian 2 ayat 15. Kejadian 2 ayat 15, pelihara dan rawatlah bumi. Nah, itu dia. Eksploitasi Pak. Nah, bukan eksploitasi, Menguasai saja. menguasai. Nah, itu sebabnya Markus 16:15-16 itu pergilah ke segala makhluk, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Bukan hanya ke orang. Bukan hanya ke orang. Nah itu sebabnya saya salut dengan perjuangan saudara Sebastian ini. Mari kita meneladani, meniru, bahkan melakukan yang sama. Kita harus memahami bahwa Tuhan mengatakan jangan takut kepada mereka yang mampu menerabas hidup, tetapi takutlah kepada Dia yang bisa mengambil jiwa. Baik. Nah, Amang kan saya dengar sering ini ke atas jalan-jalan. Bagaimana menurut Amang sekarang kondisi hutan, baik itu hutan raya atau umum di Samosir ini? Apakah sudah sedemikian Ya. kritisnya? Nah itu dia sebenarnya kalau kita mengajak kawan-kawan juga melihat hampir ring road di Samosir memang sudah terjadi pembalakan liar. Jadi pengundulan hutan demi mencari keuntungan pribadi, keuntungan yang luar biasa, saya pikir itu harus dihentikan. Nah bukan hanya pengundulan tetapi pembuangan sampah juga.
Pembuangan sampah sewenang-wenang di segala tempat, bahkan ada yang mengangkat dari bawah ke atas, yaitu saya pikir itu harus dihentikan. Nah, oleh sebab itulah mari bersama, kalau kita tidak memiliki kekuasaan, tetapi 80% ini adalah rakyat. Kalau mari bersama dengan rakyat melakukan perjuangan ini, saya pikir itu akan berakhir. Nah, oleh sebab itu mari bersama-sama dengan semua stakeholder untuk melakukan kesejahteraan bagi alam ini. Baik, terima kasih Bang Preses. Ini benar-benar menjadi inspirasi bagi kami, para orang muda, untuk lebih melakukan pelestarian lingkungan walaupun dengan hal kecil ya. Dan apalagi kisah yang inspiratif terkait batu yang berbicara, alam yang berbicara. Baik, sebelum kita tutup acara ini, mungkin ada harapan yang terakhir dari Pak Sebastian, baik kepada seluruh aktivis yang ada di kawasan Danau Toba maupun di Indonesia, maupun terkait tentang pelestarian lingkungan. Silakan Pak Sebastian. Terima kasih buat Pak Fernando. Saya pikir kita lebih banyak membutuhkan contoh, Pak. Iya. Sebenarnya kalau teori saya pikir sudah banyak sekali. Banyak sekali, betul. Saya makanya sangat terkesan dengan apa yang dilakukan Pak Pare. Ide itu sebenarnya sudah lama, pengantin nanam pohon. Tapi yang melakukan di mana? Iya. Itu yang nggak ada. Jadi saya pikir kalau Pak Paresi sudah memulai, saya pikir Samosir Green juga bisa, Pak. Siap. Jadi siapa yang mau datang, saya nggak apa-apa lah, saya nyumbang duluan, Pak. Kalau Bapak ada tanah, kalau perlu kita minta, siapapun yang datang ke Samosir Green, ya kita tanam aja. Tanam. Juga mungkin bisa dibantu dengan menabur ikan, Pak ya. Jadi sepasang ikan, anggap aja pengantin. Sepasang ikan yang agak besar lah. Kami pernah mungkin kalau ikan kecil kan paling 1.000, Pak. Kita anggaplah 2.500 satu ekor yang besar. Sedang kan? Berarti sepasang cuma 5.000. Kalau bisa ditambah dengan pengantin tadi, berarti hanya 5.000 rupiah kan? 5.000 rupiah kita tabur di Danau Toba, berarti kita tuh punya sepasang ikan. Ikan di sana. Tahun depan kita datang, kita sudah punya secara mental, saya udah punya ikan di sana. Jangan hanya mancing aja. Jadi kita tabur aja dulu. Saya pikir nggak apa-apa. Hari ini saya sumbang, walaupun mungkin ngutang dulu. Saya nggak punya uang dekat. Samosir Green bisa menggagasi karena kan nggak jauh dari Samosir. Penaburan ikan ya? Saya sumbang 100 pasang. Siap. Berarti 500.000. Saya sumbang ke Samosir Green, berarti saya punya 100 pasang ikan di Danau Toba. Dimulai dari Samosir Green. Saya sumbang ke Samosir Green lah, karena mungkin Samosir Green bisa menyuarakan itu, Pak. Memang ada rencana kami clear Danau Toba sekalian membersihkan Danau Toba. Amin. Berarti sekalian bersih. Saya sumbang 100 pasang. Terima kasih. Mungkin jemaat Pak apa kalau disampaikan, biasanya kan orang memulai yang susah, Pak. Nanti cari ikannya bagaimana. Tapi kalau Samosir Green yang mengkoordinir tidak susah lah. Baik. Yang bisa. Sama Mang Preses lagi kan? Iyalah. Jadi Amang sama juga nanam STKS pohon. ya. Serigatan Yang penting pohon. lakukan walaupun kecil ya. Iya, kita mulailah. Kita mulai dari hal kecil ya. Iya. Jadi Pak apa juga, pokoknya setiap pengantin sepasang. Kalau sudah menikah sepasang wajib. Kebijakan dari distribusi ini kan? Iya dong. Dan kita akan dorong itu melalui media. Amang Preses ya. Baik, luar biasa walaupun perbincangan kita singkat, tetapi ini akan menjadi sebuah inspirasi bagi banyak orang. Terima kasih Amang Sebastian Toba Barat. Kiranya Tuhan tetap memberkati. Amen. Salam untuk seluruh keluarga dan tetap semangat untuk juga terima kasih, Pak. Istri saya kasih tahu ada 5 juta uang yang 900. dikumpul. Saya tidak tahu siapa aja, tapi saya mau sampaikan. Itu dari seluruh grup Sebastian Toba Barat. Aduh, terima kasih, Pak. Dan saya sumbang beberapa kali, kita sumbang pizza, sumbang makan pizza, ada makan sama-sama juga. Tadi ada kita coba kasih roti kaleng. Pokoknya terima kasih buat Bahkan saya dengar juga sumbangan dari Chef Sebastian itu dibelikan sandal, andu, peralatan mandi untuk teman-teman di lapas ya. Ada handuk, sabun, sikat gigi. Iya, sikat gigi ya. Ember juga. Ya, puji Tuhan lah. Berarti bisa melalui Sebastian, kawan-kawan seluruh Indonesia bisa melakukan sesuatu sama teman-teman lapas ya. Makanya sekolah mahal itu, Pak. Sekolah mahal. Nanti mungkin tahun depan Pak Fernando bisa. Doanya luar biasa. Bergilir tidur. Baik, terima kasih Lai Sebastian. Selalu itu Angel Manuruk, terima kasih, semangat untuk teman-teman KSPPM ya. Terima kasih, Bang. Cepat sembuh abang orang tua yang sedang sakit ya. Cepat sembuh, Tuhan berkati. Juga kepada Ketua STKS Amang Esbon Seringarengo ya. Terima kasih, salam untuk teman-teman STKS yang ada, dan juga Amang Preses, luar biasa Amang.
Ini merupakan kebangkitan dari sebuah pelayanan yang kreatif. Seperti pesan Abang Epurus, harus kreatif untuk melakukan pelayanan. Demikian wawancara kita bersama orang-orang yang luar biasa yang telah berbuat dan juga kukuh tegar untuk perlestarian lingkungan. Saya Fernando Tanggang untuk Green Berita TV. Horas, horas, horas.